Baiklah semuanya, selamat siang. Baru saja kita tadi menyaksikan talk show dari Morula IVF Indonesia yang mengangkat tadi judul topik Fertility Talk Show. Tadi rekan-rekan semuanya bagaimana? Tadi kurang lebih penjelasannya sangat luar biasa ya. Di mana memang kesehatan dan juga menjaga mentalitas tubuh saat ini sangatlah penting di tengah pandemi dan keadaan yang saat ini memang menjadi prioritas utama dalam menjaga kesehatan. Baiklah, kami juga turut mengundang kepada para pengunjung Mall Kota Kasablanka di seluruh sudut untuk dapat hadir bersama menyaksikan talk show dan juga sharing discussion terkait dengan kesehatan yang akan sebentar lagi kita akan menyaksikan beberapa diskusi dan juga pengetahuan serta wawasan dari kehadiran dokter-dokter kita yang sama-sama sudah berada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kami juga turut mengundang kepada para pengunjung Mall Kota Kasablanka untuk dapat hadir di Indonesia Wellness and Health Tourism Expo of 2022. Baiklah, tanpa berpanjang lebar kembali, marilah kita saksikan talk show sesi ketiga Indonesia Wellness and Tourism Expo of 2022 dari Rumah Sakit Columbia Asia yang akan mengangkat tema talk show pada siang hari ini di sesi ketiga ini yang berjudul Stroke Center, a Second That Saves a Life. Waktu dan tempat kami persilahkan. Temper kita mana sih maunya? Pada kagak ada hilang enggak? Cek. Oh ya, baik. Tes. Thank you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pengunjung di Mall Kota Kasablanka, para pengunjung booth dan stand di acara Indonesian Wellness and Health Tourism tahun 2022 di Mall Kota Kasablanka. Perkenalkan, saya Dr. Farah, saya dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Hari ini saya membawa 4 narasumber yang sangat ahli di bidangnya dari rumah sakit kami, dan juga ada 1 bintang tamu yang luar biasa sekali. Terima kasih Mbak sudah hadir pada siang hari ini. Halo semua, Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih sudah diajak hari ini. Baik, ini kita punya Mbak Melani di sini. Beliau adalah public figure di Indonesia ini dan juga Putri Indonesia ya Mbak ya, tahun 2002. Nggak usah disebutin nggak apa 2002. Tetap. Saya masih SMP loh itu. Oh iya, saya pasti SD. Nggak mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Mel sudah sama-sama. datang ke sini. Dan juga kita punya, saya perkenalkan dulu satu-satu narasumber kita, ada Dr. Karina Nuriski. Siang semuanya, kok happy banget kayaknya saya di sini ya, semangat banget. Dr. Karina ini adalah salah satu dokter senior yang sudah bertugas di Rumah Sakit Columbia Asia di bagian pelayanan emergensi. Kemudian ada Dr. Lani Septia, spesialis saraf. Selamat siang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian ada dokter, dua cowok ganteng, saya juga ada dokter Dila Atman, spesialis bedah saraf, beliau ahli membuka otak. Selamat siang dokter. Selamat siang, saya Dokter Dira, bedah saraf. Semoga nggak ada operasi situ ya dok hari ini. Amin, semalam sih ada. Oh tadi malam ada. Baik, kemudian yang terakhir ada cowok ganteng juga nih dokter Graha, spesialis saraf, konsultan. Beliau adalah seorang neurointervensi. Selamat siang dokter Graha. Selamat siang. Sehat ya dok ya? Ya, sehat. Terima kasih. Selamat siang. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Rumah Sakit Columbia Asia kita adalah salah satu rumah sakit berbasis internasional yang ada di Indonesia, terdapat di 3 kota di Indonesia. Ada di Medan, Semarang, dan di Jakarta, yaitu di daerah Pulau Mas. Jadi buat para pengunjung yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang berbasis internasional, yang berkualitas tinggi, setara dengan pelayanan di internasional, silakan datang ke rumah sakit kami di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Boleh aplausnya? Baik, mungkin tidak berlama-lama nih, lanjut saja kita ke topik kita, yaitu stroke center. Jadi ini yang merupakan salah satu layanan unggulan di rumah sakit kami. Kenapa stroke center? Karena kita tahu stroke adalah salah satu penyebab kematian terbesar di negara kita. Nah, jadi penanganan stroke ini dalam hitungan detik bisa menyebabkan kematian kalau tidak ditangani secara langsung. Nah, dari itu kita mengangkat layanan unggulan di rumah sakit kami untuk menyelamatkan pasien-pasien dari mortalitas yang tinggi atau kematian yang tinggi dari penyebabnya stroke ini. Nah, langsung saja mungkin saya ke Dokter Karin dulu nih. Dokter Karin, sebenarnya stroke itu apa sih? Dan biasanya tuh pasien-pasien yang datang ke emergensi itu dengan keluhan apa? Terima kasih Dokter Farah. Waduh, ini ramai sekali nih. Kayaknya pengunjung di sini juga mungkin udah sering dengar ya kata-kata stroke, atau mungkin ada keluarganya yang mengalami stroke, didiagnosis stroke oleh dokter gitu. Saya berdiri ya, saya izin berdiri biar teman-teman bisa lihat slide-nya juga gitu. Nah, jadi teman-teman itu di situ ada gambar otak. Jadi gambar otak yang ada di dalam kepala kita nih gitu. Nah, stroke itu apa sih? Jadi stroke ini adalah apabila pembuluh darah di badan kita ini mengalami penyumbatan atau pecah gitu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena nanti ada beberapa penyebab dari faktor risiko yang ada. Nah, kalau dia terjadi ada penyumbatan, mungkin teman-teman bisa bayangin nih kalau misalnya ada selang air gitu ya. Kalau misalnya kita buka air, airnya keluar, tiba-tiba ada yang nyumbat, misalnya batu gitu ya, atau kecoa gitu ya, kan airnya jadi nggak selancar saat tidak ada sumbatan ya. Gitu. Jadi pas ada sumbatan, aliran darahnya jadi nggak bisa ngalir selancar saat tidak ada sumbatan. Gitu. Sama seperti stroke. Badan kita ini semuanya terdiri dari banyak pembuluh darah. Di otak ada pembuluh darah, di mata ada pembuluh darah, di tangan juga ada pembuluh darah. Seperti itu. Boleh slide? Nah, ini sebenarnya adalah saat terjadi stroke itu seperti apa. Jadi tadi saat pembuluh darahnya sudah ada penyumbatan, kemudian bisa jadi pecah saking sumbatannya besar, atau misalnya tekanannya terlalu tinggi. Gitu. Kalau selang tadi yang tadinya lancar, tekanannya ternyata tinggi, lama-lama kan duar, pecah. Gitu. Itu bisa menyebabkan oksigen yang akan dialirkan ke sel-sel jaringan tubuh kita itu jadi berkurang. Kenapa? Karena darah kita ini, kalau dulu kita belajar IPA pas SMP atau SD, nah, di darah ini nih ada hemoglobin, teman-teman. Hemoglobin tadi itu yang ngikat oksigen. Nah, di pembuluh darah itu kan tadi darahnya lewat nih. Nah, kalau darahnya berkurang, otomatis oksigennya akan berkurang juga. Nah, oksigen kan kalau kita nih hirup nih buat nafas ya, buat kita hidup, feel alive gitu kalau oksigen. Sama, di sel-sel jaringan tubuh kita, kalau kekurangan oksigen,
jadinya dia tidak dapat suplai makanannya dia, gitu. Jadi tidak bisa hidup. Slide. Tadi Dokter Farah juga udah bilang ya dok ya, sekarang nih semakin kesini nih makin banyak kejadian stroke seperti itu ya dok ya. Nah, kita lihat juga usianya semakin kesini ya, betul nggak dok? Semakin kesini nih semakin saya lihat muda. Tadinya mungkin nanti ada di slide juga faktor resikonya salah satunya usia. Biasanya di atas 55 tahun, tapi kami lihat semakin kesini bisa semakin muda yang terserang ya dok ya. Betul seperti itu dok? Ya betul. Iya. Nah ini ada jenis-jenis stroke ya dok ya. Mungkin bisa dokter Lani tambahkan dok dari jenis stroke-nya. Ya ini adalah gambaran otak ya. Oke ya. Jadi ini adalah gambaran otak kita. Stroke itu ada 2. Jadi saya simpulkan lagi, stroke itu adalah gejala tiba-tiba yang timbul akibat adanya 2 kemungkinan, pecahnya pembuluh darah atau ada sumbatan pembuluh darah otak. Nah, jadi stroke ini dibagi 2. Pertama adalah disebut sebagai stroke iskemik. Stroke iskemik itu adalah sumbatan pembuluh darah ke otak yang menyebabkan sel saraf di daerah yang dialiri oleh aliran darah tersebut menjadi kekurangan oksigen. Nah, itu dilihat dari gambaran yang hitam. Nah, itu disebut sebagai stroke iskemik. Sementara perdarahan itu adalah apabila menyebabkan perdarahan di dalam jaringan otak. Atau sebut juga ada lagi perdarahan lain yang namanya perdarahan subarachnoid. Kalau perdarahan subarachnoid ini adalah pembuluh darah yang ada di permukaan otak, bukan di dalam jaringan otak, tapi kemudian pecah, yang menyebabkan adanya perdarahan di daerah subarachnoid namanya, gitu, kurang lebih begitu. Baik, ini untuk jenis stroke ya dok. Mungkin kita juga pengen tahu nih untuk faktor resiko bisa terjadinya stroke itu apa aja. Kemudian kita mungkin ada penata laksanaan awal atau penanganan awal yang terjadi ketika stroke itu terjadi itu apa saja gitu. Mungkin bisa dijabarkan oleh dokter. Lanjut slide. Ya, ini adalah faktor resiko timbulnya stroke. Jadi kenapa bisa pembuluh darah di otak itu tersumbat atau pecah? Nah, itu ada beberapa faktor risiko. Pertama adalah faktor risiko yang sudah terjadi dari faktor genetik atau yang tidak bisa dirubah, dan faktor risiko yang bisa kita rubah dengan modifikasi gaya hidup. Nah, apa itu? Slide ini diambil dari Kemenkes, ya, berdasarkan hasil riset dari riset kesehatan dasar yang dikeluarkan oleh Kemenkes pada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, 25-8% masyarakat Indonesia itu adalah penderita hipertensi, di mana hipertensi ini menjadi faktor risiko terbesar untuk timbulnya stroke, baik itu sumbatan ataupun pecah pembuluh darah. Yang kedua adalah diabetes. Diabetes itu berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan itu sekitar 2,1% dari seluruh populasi Indonesia. Nah, itu usianya di atas 15 tahun. Yang ketiga adalah adanya dislipidemia atau kadar kolesterol tinggi. Hati-hati pada masyarakat Indonesia sekarang, berdasarkan catatan, itu 15,9% masyarakat Indonesia itu mempunyai kadar kolesterol tinggi, terutama LDL. Terus ada lagi faktor gangguan jantung. Penyakit jantung koroner juga menjadi faktor risiko untuk timbulnya stroke, di mana sumbatan yang ada di jantung itu sewaktu-waktu bisa naik ke dan menyumbat pembuluh darah otak. Ya. Nah, ini ada beberapa faktor risiko yang bisa dicegah. Yang pertama adalah si kolesterol ini. Jadi tadi disebut udah disinggung oleh Dokter Farah,
pada masyarakat Indonesia sendiri, resiko stroke itu, angka kejadian stroke pada usia muda itu sekarang ada peningkatan. Jadi kalau dulu pasien stroke itu usianya sudah tua, di atas 65 tahun, sekarang pasien stroke itu udah di bawah 50 tahun. Salah satu pemicunya selain hipertensi adalah gaya hidup yang tidak sehat, adanya obesitas, adanya kolesterol tinggi, terus kebiasaan merokok. Jadi masyarakat kita, terutama yang muda-muda itu ternyata juga perokok aktif, termasuk juga yang memakai vape, itu juga merupakan faktor risiko untuk stroke. Yang faktor risiko lainnya adalah konsumsi alkohol, terutama pada usia muda. Nah, itu konsumsi alkohol yang berlebihan itu adalah salah satu faktor risiko untuk timbulnya stroke. Dan pola makan. Pola makan kalau kurang buah dan sayur juga menjadi faktor risiko stroke. Nah, ini yang terutama ada di masyarakat kita pada usia muda. Banyaknya makannya junk food, yang tinggi natrium, yang garam-garam, tidak makan sayur dan buah. Enak. Baik, terima kasih Dokter Lani. Mungkin kita menyapa gestar kita dulu nih. Mbak Melani, saya mau nanya nih, tadi kan banyak ya faktor resiko yang sudah disebutkan oleh narasumber kita. Mbak punya nggak sih pengalaman dari salah satu faktor resiko tersebut? Kayak misalnya hipertensi, kemudian kolesterol. Gimana Mbak? Ada nggak Mbak? Oke, makasih Dok. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ayah saya dulu menderita hipertensi. Jadi satu-satunya orang di keluarga yang hipertensi adalah almarhum ayah saya dan meninggal dunia karena stroke. Jadi saya setiap mendengar ada kata stroke tuh langsung kayak gak enak banget perasaan gitu ya. Ada rasa trauma, ada rasa takut. Makanya itu yang membuat saya jadi sangat menjalankan gaya hidup sehat sampai sekarang. Saya nggak pengen sakit kayak bapak saya pengen sehat buat anak saya, buat orang-orang yang saya cintai. Itu yang selalu jadi motivasi buat saya. Tapi ketika saya menjalankan gaya hidup sehat, waktu saya hamil, seumur hidup saya selalu darah rendah, nggak pernah darah tinggi. Begitu hari pertama saya hamil, kontrol, langsung timbang tensi saya 140. Wow, yang nggak pernahnya seumur-umur saya selalu darah rendah. Saya bingung ini kenapa gitu. Padahal saya selalu ngejalanin gaya hidup sehat, nggak pernah makan junk food, selalu olahraga. Terus tiba-tiba dokternya bilang, Objinnya, kamu ada riwayat darah tinggi dari ayah nggak? Ada. Bapak saya meninggalnya memang stroke. Wah, dia langsung warning tuh, hati-hati ini bisa preeklamsia gitu kan. Dan itu yang dikhawatirkan karena angka kematian juga tinggi karena preeklamsi saat itu. Nah, setelah melahirkan harapan saya adalah oke, nggak apa-apa deh preeklamsi atau hipertensi. Alhamdulillah saya sehat, anak saya selamat. Mudah-mudahan begitu anaknya lahir saya udah balik lagi nih. Tensinya udah normal. Ternyata enggak dong, nyangkut sampai sekarang. Jadi saya bisa dibilang saat ini memang mengidap hipertensi. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, saya nggak ada pilihan lagi dok. Saya memang harus mengkonsumsi obat-obatan yang memang bisa mengendalikan hipertensi saya gitu. Jadi ketika ditanya, familiar nggak sama stroke atau hipertensi? Waduh, kenal bener. Ternyata teman dekat ya. Teman dekat, nggak pengen sih, dia aja yang pengen ikrip gitu. Sayanya males sama dia ya. Ngaku-ngaku temen gitu, tapi ya bagaimana? Sekarang pilihan saya adalah saya harus bisa mengendalikan hipertensi saya coba lebih hati-hati, lebih conscious. Saya adalah pelari maraton Bapak Ibu. Saya seorang pelari jarak jauh, artinya latihan saya juga nggak main-main nih. Latihan saya juga berat. Dan dokter sangat concern gitu, Melani hati-hati ya, apalagi kalau larinya udah kenceng banget, hati-hati heart rate-nya tinggi, tekanan darahnya juga otomatis tinggi, jadi itu yang harus kamu kontrol. Makanya dikasih obat untuk bisa membantu menjaga, mengendalikan gitu. Bersahabatlah sekarang, hidup berdampingan. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Melani. Boleh aplaus buat Mbak Melani. Terima kasih. Yang tepuk tangannya paling kencang dapat rezeki lebih banyak, boleh lebih kencang lagi. Nah, alhamdulillah. Nah, ternyata Mbak Melani aja yang seorang public figure, yang seorang influencer itu selalu menjaga kesehatan dirinya ya Mbak ya. Karena memang penyakit stroke ini sangat berbahaya. Nah,
kita intermezzo dulu buat pengunjung di sini. Nanti akan ada 3 kesempatan untuk 3 penanya. Untuk 3 penanya terbaik, nanti kita akan memberikan souvenir dan hadiah dari Rumah Sakit Columbia Asia. Nah, kita lanjut lagi ke narasumber kita, Dr. Lani. Mungkin slide bisa dijelaskan, Dok, untuk faktor risiko yang selanjutnya. Ya, ini tadi ada faktor risiko yang tidak dapat diubah. Ya, seperti Mbak Melani tadi, itu ada faktor genetik ya Mbak? Apes ya dok, apes ya? Genetik ya. Jadi faktor genetik itu biasanya sampai 25% dari hipertensi itu adalah faktor genetik. Ya Allah, ini bapak saya kenapa warisannya nggak tanah gitu ya? Apa kayak rumah ya, hipertensi. Gak apa-apa. Yang penting dijalani dengan dikendalikan gitu ya dok. Ya. Oke. Nah, faktor genetik itu contohnya hipertensi dan diabetes. Diabetes juga diturunkan. Nah, kalau dari hasil penelitian internasional itu ras juga dilihat. Ras Asia termasuk faktor risiko stroke-nya cukup tinggi. Jadi angka stroke di dunia justru yang paling tinggi itu Asia Tenggara. Kenapa sih dok? Makanannya ya? Makanan mungkin atau ada ras. Makanannya suka enak-enak ya di Asia ya. Iya, mana saya orang Padang lagi kan, komplit sama. Makanya nasi Padang ya. Iya. Ya. Terus ini adalah faktor risiko yang dapat diubah. Jadi kalau 25%-nya genetik, 75%-nya dari gaya hidup. Nah, berarti masih ada kesempatan ketika kita menderita hipertensi atau diabetes memperbaiki pola hidupnya seperti yang dilakukan oleh Mbak Melani. Olahraga, makan yang teratur, mengkonsumsi buah dan sayuran. Nah, ini ada beberapa faktor ya seperti mungkin nggak kelihatan ya, dislipidemia, kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus dan obesitas terutama pada usia muda. Nah, kalau dari muda kita sudah menderita obesitas dan kolesterolnya tinggi, nah itu klop lah. Apalagi kalau misalnya ada faktor genetik hipertensi, nah itu jadi faktor risiko timbulnya stroke pada usia yang lebih muda. Sebagaimana tadi dikatakan, hipertensi masyarakat Indonesia itu mencapai 25 dari 8% seluruh populasi, 1/4-nya lebih penduduk Indonesia itu penderita hipertensi. Terus faktor yang lainnya bisa diatasi adalah kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, dan pola makan. Juga ada pola tidur, pola istirahat, stres psikososial, kurang istirahat juga menjadi salah satu faktor risiko stroke. Baik, dokter. Ternyata faktor risiko stroke ini banyak sekali ya, dan kita memang harus menjaga sekali agar stroke ini tidak muncul tiba-tiba di kehidupan kita. Nah, bisa lanjut slide? Oke, ini adalah beberapa gejala. Mungkin saya bisa minta penjelasan dari Dokter Karina untuk slide ini ada komplikasi. Ini komplikasi dari stroke. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Dok? Oke, terima kasih Dokter Farah. Boleh gantian. Oke, kalau ini sebenarnya udah komplikasi. Ini ada slide yang lebih enak, boleh slide. Ada tanda-tanda kapan kita bisa curiga ini adalah stroke. Oh, saya harus bawa orang tua saya segera ke rumah sakit. Apa aja tanda-tandanya? Yang pertama, kita kan biasanya ngobrol nih ya sama orang tua atau orang di rumah, orang terdekat seperti itu. Tiba-tiba biasanya senyum, ketawa-ketawa. Kalau senyum kan cantik gitu ya, ganteng. Kok tiba-tiba yang sebelahnya tidak bisa terangkat, nggak bisa senyum, gitu. Jadi cuma sebelah yang keangkat. Nah itu udah tanda warning untuk segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian tanda lainnya apa? Tiba-tiba nih tangan atau kakinya lemes, nggak bisa digerakin. Tiba-tiba. Jadi tadi seperti Dokter Lani bilang, ini adalah gejala yang munculnya tiba-tiba. Gitu, nggak gradually bertahap, nggak. Ini jadi tiba-tiba, kok tiba-tiba lemes, dan biasanya separuh, gitu, kanan atau kiri. Kemudian, misalnya tadinya nggak ada cadel, tiba-tiba kok bicaranya cadel, gitu, nggak bisa ngomong R atau L misalnya gitu ya, tiba-tiba aja. Kemudian ada baal kebas tuh, tangan, kakinya, ada masalah di sarafnya. Seperti itu juga adalah salah satu tanda stroke.
harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian tanda yang lainnya apa lagi, Dok? Pandangannya, penglihatannya mulai buram gitu. Nah, itu juga harus warning nih. Gitu. Kemudian ada nyeri kepala hebat yang awalnya nggak kenapa-napa nih. Tadi balik lagi tiba-tiba kok saya nyeri kepala banget gitu. Kadang ada beberapa pasien waktu itu tuh keluhannya saya vertigo, Dok. Kalau Bapak Ibu pasti pernah dengar kayak vertigo, pusing berputar seperti itu ya. Ternyata usia beliau sudah waktu itu 70 tahun, kemudian punya riwayat hipertensi. Ternyata setelah di CT scan ada stroke tadi. Nah, itu juga jadi warning untuk kita. Seperti itu. Kalau untuk berbicara komplikasi, tadi kalau dibaca kayaknya serem ya. Serem, makanya tadi pentingnya mengenali kalau kita ada faktor resiko. Tadi kan kalau stroke center ini a second to save life ya. Yang pertamanya pasti pencegahan ya, Dok ya. Dari semua penyakit pasti kita mementingkan pencegahan dulu. Jadi kalau kita sudah punya faktor resiko seperti Kamelani tadi sudah ada riwayat genetik, beliau menjaga nih gaya hidupnya, makannya, olahraganya, seperti itu. Slide, ada gejala tambahan tadi bisa pingsan. Pingsannya tiba-tiba, itu juga harus kita alarm nih, warning untuk segera ke rumah sakit. Baik, terima kasih penjelasannya Dokter Karina. Nah, tadi seperti yang Dokter Karina bilang, vertigo itu merupakan gejala yang paling sering dialami oleh kita dan kita sering menganggap enteng. Oh, cuma vertigo doang nih gitu. Ternyata vertigo ini merupakan salah satu gejala dari stroke. Nah, kita akan membahas lebih jauh lagi nih ke Dokter Lani mungkin ya, Dok. Ini ada periode emas. Apa sih itu periode emas? Boleh tolong dijelaskan, Dok, apa itu golden period pada stroke? Kedengarannya, oke. Apa itu golden period atau periode emas dalam penata laksanaan stroke? Jadi berdasarkan guideline terbaru di seluruh dunia, tata laksana stroke akut itu harus diterapi pada onset kurang dari 3 jam. Artinya di saat serangan, pasien harus langsung ke rumah sakit. Jadi tidak tunggu keluarga dulu datang, tidak rombongan dulu, tidak pakai ditusuk-tusuk dulu, tidak pakai dipijit-pijit dulu. Langsung di saat timbul gejala segera. Mulutnya mencong, badannya lemas separuh, atau sakit kepala hebat sampai pingsan, harus langsung dibawa ke rumah sakit. Karena ketika ada sumbatan atau pecah pembuluh darah di otak, maka sel otak itu akan mengalami kerusakan pada periode waktu tertentu. Misalnya nih, kalau kita tidak bernafas 5 menit saja, maka kita akan kehilangan kesadaran karena fungsi jantung dan paru-paru akan menurun. Sama halnya dengan stroke. Apabila dalam waktu tertentu ada sumbatan atau pecah pembuluh darah, jaringan otak kekurangan oksigen, maka otomatis sel otak kita akan rusak. Nah, berdasarkan guideline, tata laksana stroke akut itu dilakukan pada periode selama golden period, yaitu sebelum 6 jam sebenarnya. Nah, ini kita ngambil 3 jam itu untuk tata laksana stroke akut yang terbaru. Ya. Jadi ketika stroke, pasien langsung ke rumah sakit dengan ambulan atau dibawa sendiri oleh keluarga dan harus sampai ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 2 jam setelah serangan. Jadi langsung. Maksimal waktu 2 jam setelah serangan sudah sampai ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Tujuannya apa? Agar bisa ditata laksana secepatnya berdasarkan guideline, yaitu pemberian obat yang diinfuskan untuk menghilangkan sumbatan. Atau kalau ternyata ada perdarahan, langsung dioperasi saat itu juga. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau misalnya serangan itu lebih dari 3 jam? Jadi misalnya nih, di saat tidur, ketika bangun tidur,
ditemukan oleh keluarga, orang tua kita tidak bisa dibangunkan, atau tiba-tiba jatuh di saat di kamar mandi, ditemukan udah dalam kondisi jatuh. Nah, itu permasalahan utama adalah kita tidak tahu kapan onsetnya, serangannya jam berapa. Nah, tapi pada kondisi begitu tetap harus langsung dibawa ke rumah sakit. Berapapun waktunya, kapanpun onsetnya. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, mau 1 hari juga kalau ternyata ada kelumpuhan separuh atau serangan stroke harus langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tata laksana. Jadi apabila serangan sudah lebih dari 2 jam saat sampai di rumah sakit, maka kita akan lakukan dengan melakukan intervensi dengan cath lab, namanya DSA. Itu sumbatannya diambil, atau dengan pemberian obat-obatan secara konservatif. Jadi obat-obatan yang langsung kita berikan, gitu. Baik, dokter. Nah, berdasarkan golden period ini, maka inilah yang menjadi alasan tim neurologi kami untuk menjadikan stroke center adalah layanan unggulan. Karena dalam 1 detik pun, stroke ini harus diselamatkan sesegera mungkin. Bahkan kurang dari 2 jam ya dok ya. Kurang dari 2 jam itu pasien harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi buat para pengunjung yang tadi sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Dokter Karin, Dokter Lani, kalau misalnya ada anggota keluarga yang tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran, kemudian sakit kepala, muncul gejala seperti vertigo, matanya buram, segera langsung dibawa ke rumah sakit. Karena yang kita takutkan itu adalah gejala awal dari stroke. Benar ya dok ya? Baik, boleh slide. Nah, ini adalah penanganan pertama stroke. Mungkin Dokter Lani boleh dijelaskan sedikit, dok? Ya, jadi penanganan pertama pada pasien stroke, ketika pasien sudah nyampe di rumah sakit, nah itu akan dilakukan segera untuk pemberian oksigenasi, penilaian fungsi dari kesadaran, tekanan darah, fungsi oksigenasi otak. Nah, itu akan diperiksa. Durasi pemeriksaannya pada stroke center yang di standarnya kita itu adalah 1 jam sampai pemberian obat. Oke, lanjut lagi. Baik, slide. Ya, jadi apa yang diperiksa ketika pasien datang ke rumah sakit? Ya, yang pasti dulu di anamnesis pasien kenapa, serangannya apa, keluhannya apa, dan jam berapa dimulainya. Misalnya lagi aktivitas, lagi makan, tiba-tiba dia lemas, jatuh, itu dicatat jam berapa. Jadi kita tahu sampai di rumah sakit itu kita bisa menghitung durasi serangan. Yang kedua, kita periksa pemeriksaan darah. Biasanya tensinya suka tinggi, hampir semua pasien stroke itu tensinya tinggi, bahkan sampai 200. Terus dilakukan pemeriksaan CT scan kepala. Nah, ini pemeriksaan golden standar. Jadi pemeriksaan CT scan kepala kita akan lakukan segera mungkin. Coba slide. Ya. Ini adalah gambaran CT scan kepala. Ya, yang Bapak Ibu lihat sekalian. Yang paling ujung adalah gambaran sumbatan pembuluh darah. Yang ini adalah gambaran pembuluh darah yang pecah. Jadi ketika pasien serangan stroke, segera kita lakukan CT scan. Nah, itu akan ketahuan, oh ini sumbatan, oh ini pecah pembuluh darah. Nah, setelah itu langsung kita lakukan tindakan. Setelah menilai tensi, termasuk pemeriksaan darah juga, dilihat gula darahnya tinggi apa tidak. Karena kebanyakan juga pasien stroke itu juga penderita diabetes mellitus. Ini adalah alat CT scan yang ada di rumah sakit kita ya. Oke. Baik dok. Nah kalau misalnya stroke iskemik, tadi kan ada 2 ya dok ya, 1 stroke sumbatan atau iskemik dan 1 lagi stroke perdarahan atau hemoragik. Iya. Boleh dijelaskan sedikit dok untuk stroke iskemik atau sumbatan itu gimana dan penata laksanaan awalnya apa aja dok? Nah coba lanjut lagi. Slide. Slide. Lanjut. Nah. Oke ya. Jadi pada pasien stroke iskemik, jadi setelah kita CT scan, kelihatan perdarahan warnanya putih.
Nah, kita akan langsung refer ke dokter bedah saraf. Nanti dokter bedah saraf akan menjelaskan apakah itu akan dioperasi, apakah itu konservatif, atau sebagainya. Terus, kalau yang ada itu sumbatan pembuluh darah, nah ini pada stroke center akan menyediakan terapi trombolisis. Terapi trombolisis ini adalah obat pengencer darah yang diinfuskan melalui pembuluh darah intravena. Jadi kita pasang infus pengencer darah dalam 1 jam sehingga sumbatannya itu langsung bisa dilepaskan. Nah, kita melewati proses layak nggak dilakukan tindakan trombolisis ini. Jadi ada beberapa kriteria untuk melakukan tindakan trombolisis namanya. Pemberian obat intravena yang dilakukan kurang dari 3 jam setelah onset. Tujuan tindakan trombolisis ini adalah untuk mengurangi risiko kematian dan kecacatan akibat rusaknya sel saraf. Baik, nah kemudian ini untuk tindakannya. Mungkin tindakan ini akan dijelaskan, saya minta kesediaan Dr. Graha, boleh dok sebagai dokter neurointervensi untuk DSA ini dilakukan kapan? Dilakukan pada kasus-kasus terpilih, termasuk juga kasus stroke seperti yang sudah itu datang tepat ke IGD, dihitung kriteria antara 3 sampai 4,5 jam dari dimulai pertama kalinya gejala dirasakan, itu akan mendapatkan obat-obatan untuk melarutkan sumbatan otak jika itu memang adalah jenis stroke sumbatan. Pasien-pasien juga akan melewati dulu serangkaian pemeriksaan dan juga untuk seleksi yang ketat, apakah pasien ini layak untuk diberikan obat untuk melarutkan sumbatan itu. Jika memang memenuhi kriteria, maka tindakan bisa dilakukan lebih lanjut. Namun pemberian obat untuk melarutkan sumbatan juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Salah satunya adalah jika ternyata pada pemeriksaan gambar CT scan kita didapatkan bahwa sumbatan itu ukurannya besar, sehingga tidak bisa dilarutkan sepenuhnya oleh obat yang akan kita masukkan. Nah, disitulah sumbatan tersebut pasien masih memiliki kesempatan untuk menghindari terjadinya kecacatan berat dengan tindakan DSA dan mechanical thrombectomy, di mana kita bisa mengambil sumbatan itu melalui proses kateterisasi, sehingga aliran darah ke otak yang sebelumnya terganggu atau bahkan hampir terhenti bisa dipulihkan seperti kala. Kemudian kita berharap sehingga seperti yang tadi dijelaskan, kecacatan berat bisa dihindari. Selain itu, tindakan mechanical thrombectomy dengan menggunakan alat bantu siam ini juga bisa dikerjakan pada pasien yang IGD gagal memenuhi kriteria fasilitas dan teknologi yang memadai untuk menentukan apakah pasien yang walaupun sudah gagal datang ke IGD tidak mampu memenuhi kriteria waktu yang sudah kita tentukan tadi, yang sesuai dengan panduan tata laksana yang berlaku saat ini, masih tetap layak untuk mendapatkan atau menghindari terjadinya kecacatan berat. Oh, luar biasa sekali. Boleh aplausnya para pengunjung?
Jadi tindakan DSA ini bisa langsung dilakukan walaupun kita tidak tahu onsetnya ya dok ya. Jadi ketika pasien datang ke IGD, bangun tidur misalnya pasiennya ditemukan sudah tidak sadarkan diri, bisa tetap kita lakukan tindakan ini dan bisa diselamatkan untuk otak, jaring otak. Iya, pada prinsipnya di rumah sakit kita memiliki ada seorang penderita stroke. Artinya kita bisa mengestimasi berapa potensi jaringan otak yang masih bisa kita selamatkan. Nah, dari situ kita bisa menentukan apakah pasien ini walaupun sudah seperti yang tadi dikatakan gagal memenuhi kriteria 3 hingga 4,5 jam dari pertama kali gejala dirasakan, itu masih stroke lebih lanjut dengan metode. Baik, terima kasih dokter. Gimana Mbak Meladi? Ini luar biasa sih menurut saya. Ya, suatu tindakan yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia dengan cepat. Iya, karena kan yang namanya teknologi kesehatan itu kan terus berkembang ya. Apalagi zaman ayah saya dulu tahun 2007 gitu, itu kan masih belum terlalu kompleks seperti sekarang kan. Iya. Peralatannya sudah lebih canggih. Apalagi di Columbia Asia semuanya sudah sangat komprehensif, ada senternya juga, ada tindakan yang dilakukan secara cepat gitu. Jadi menurut aku ini penyelamat banyak orang sih. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Columbia Asia dong. Seneng deh ngelihat itu, seneng gitu karena kita yang tadinya parno ya ibu-ibu ya bapak ya yang nonton di sini dalam tina uzubillah min dzalik, jangan sampai tapi secara tidak langsung kita juga membutuhkan informasi seperti nggak bisa dihindarin. Jadi paling tidak kita tahu dulu informasinya, tahu dulu ilmunya. Jadi kalau sesuatu terjadi yang tidak kita harapkan, kita tahu harus melakukan apa. Benar, karena kita tidak tahu kapan kita mengalami penyakit itu. Tetapi dengan informasi yang komprehensif seperti ini, kita jadi tahu, oh ada kok penanganan yang bisa lebih cepat gitu, dan juga kualitasnya lebih ya tidak diragukan lah. Benar ya Mbak Melani? Yes, benar sekali, setuju. Baik, kita lanjut lagi untuk slide. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Dokter Graha untuk trombektomi, ini yang pre-trombektomi sebelum dilakukan, kemudian yang post, yang setelah dilakukan itu perbedaannya gimana dok? Pada gambaran slide yang pre-trombektomi, di sini terlihat bahwa aliran darahnya langsung terputus. Karena kalau kita lihat gambaran antara pre dan post trombektomi, didapatkan gambaran aliran darah. Ini sebenarnya pada prinsipnya adalah jet kontras yang mengisi pembuluh darah. Kemudian dia terhenti pada satu titik di mana jet kontras itu tidak bisa maju lebih jauh, menandakan bahwa pada titik itu terjadinya sumbatan. Dan pada kasus contoh ini sumbatan itu cukup berat. Dengan metode trombektomi maka sumbatan bisa dikeluarkan secara mekanik. Kemudian setelah sumbatan kita lakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan aplikasi jet kontras. Maka di sini tampak pada contoh kasus post trombektomi, aliran darah sudah dapat dipulihkan dan bisa mengisi sampai ke pembuluh darah kecil yang di bagian penghujung dari otak kita. Ini artinya proses trombektomi bisa dikatakan cukup berhasil dan otak dapat dipulihkan. Jadi mungkin bisa, boleh kita ke sini ya dok ya? Mungkin bisa pengunjung bisa melihat. Ini bukti kenapa sekolah kedokteran susah ya Bu ya. Lama gitu ya, saya dari tadi dokter ngomong apa gak ada satupun yang saya ngerti. Jadi saya cuma ngeliatin aja, saya pikir tuh gambar rambut bercabang. Beda emang ya kastanya ya. Mangga silakan. Jadi bisa dok dijelaskan, mungkin yang di sini ada sumbatannya ya dok ya? Yang di sini sudah ada sumbatan, kemudian tidak mengalir seperti ini, ketika sudah diambil sumbatannya, bisa mengalir lagi seperti biasa. Betul. Baik, luar biasa sekali, boleh tepuk tangannya. Gimana Mbak Melani?
Ya, saya biar cepat saya iya aja. Tapi kan paling tidak saya sudah menangkap message-nya, Dok. Artinya kita harus tahu apa yang dilakukan tadi, apalagi ada masa-masa yang seperti golden moment-nya gitu, golden period yang harus kita waspadai, itu sih yang harus dimengerti dulu ya. Betul, untuk orang awam betul. apalagi. Jadi makin cepat makin lebih baik gitu. Lebih cepat lebih baik, Iya, betul. Ya, boleh slide? Oke, ini adalah komplikasi stroke iskemik yang memerlukan operasi kraniektomi. Apa sih kraniektomi itu? Mungkin para pengunjung juga bingung. Apalagi ini ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Dr. Dira, spesialis bedah saraf. Ya, selamat siang. Ya, seiring dengan komprehensifnya dari pelayanan Columbia Asia untuk stroke. Kalau untuk stroke sumbatan, seperti yang Anda lihat, di sini terjadi sumbatan pada pembuluh darah sehingga menyebabkan sebagian jaringan otak menghitam. Dengan kata lain, aliran darah tidak mengalir ke situ sehingga sel-sel otak rusak. Nah, pada kondisi ini dia akan jadi bengkak. Karena sel-selnya mati, dia akan jadi bengkak. Bengkak tertekan, ya yang terburuk bisa terjadi alias meninggal. Nah, untuk menghindari kejadian ini yang pada tahap stroke sumbatan yang sudah sampai tahap lanjut seperti ini, kita buka harapan walaupun dia bengkak, dia akan bengkaknya lari keluar, tidak menekan ke batang otak. Jadi kasarnya kalau sampai ada stroke sumbatan yang sampai tingkat lanjut, saya baru masuk untuk operasi. Ya, moga-moga sih nggak sampai begini. Tapi kalau sampai begini pun dari Rumah Sakit Columbia Asia siap untuk membantu. Asik, boleh tepuk tangannya. Hey. Next slide. Nah, kemudian kita ngomong soal bicara stroke perdarahan. Nah, ini terlihat beda sekali ya. Kalau memang ada perdarahan, gambarnya lebih putih. Nah, darah yang ngegumpul ini konsepnya sama. Jadi kita lakukan, kembali lagi, kita operasi, kita buka tengkoraknya. Sambil perdarahannya kita coba angkat. Nah, ini contoh sesudah perdarahannya diangkat, sehingga kasarnya kita menyelamatkan bagian otak yang tersisa, dengan kata lain nyawanya terselamatkan, walaupun mungkin masih ada komplikasi misalnya lumpuh sebelah. Tapi yang kita sayangi masih bisa kita selamatkan. Oke. Next slide. Nah, di sini kalau memang ada perdarahan, stroke perdarahan yang disebabkan oleh ruptur aneurisma, jadi kalau kadang-kadang memang ada bakat di mana terjadi aneurisma pada pembuluh darah. Nah, aneurisma ini bisa gampang sekali pecah. Nah, di saat seperti ini, mungkin Dokter Graha bisa menjelaskan. Terima kasih Dokter Dira. Terkadang dari beberapa kasus perdarahan bisa terjadi perdarahan spontan diakibatkan karena tekanan darah yang terlalu tinggi, kemudian pembuluh darahnya pecah. Bisa juga memang karena memang pembuluh darahnya sudah memiliki kelainan semenjak dari awal. Aneurisma adalah salah satu contohnya. Tekanan darah yang tinggi juga ikut berperan dalam menyebabkan pecahnya pembuluh darah ini yang sudah mengalami kelainan semenjak dari awal. Kemudian dalam hal ini penanganannya bisa memiliki dua opsi. Jadi sumber perdarahan bisa dimatikan dari dalam tanpa membuka kepala, yaitu dengan tindakan yang memanfaatkan teknologi siam lagi seperti tadi. Kemudian akan dimasukkan, dikatakan ini namanya coil. Ini adalah bahan-bahan besi yang akan mengisi dari yang bentuk balon itu, dan kemudian aliran darah karena akan terhenti sendirinya. Kemudian tindakan ini memiliki kelebihan, yaitu kepala biasanya tidak usah dibuka. Jadi tindakan ini boleh dikatakan minimal invasif. Perdarahan berhenti, tapi pemulihan juga akan menjadi lebih cepat. Cuma ada kalanya terjadi bahwa lokasi sumber perdarahan ini justru lebih mudah dijangkau oleh dokter bedah saraf, karena mungkin letaknya yang sangat dekat dengan permukaan otak, sehingga untuk menutupnya justru jauh lebih mudah dan jauh lebih baik dengan tindakan bedah. Karena
terlepas dari tindakan yang menggunakan siam ini sudah mengalami kemajuan pesat, tetapi sebuah operasi yang menggunakan lapang pandang yang lebih luas terkadang jauh lebih baik. Karena risiko perdarahan ulang masih menghantui, kendati pembuluh darah yang bermasalah itu sudah kita tutup. Baik, terima kasih dokter. Berarti dalam satu pasien tetap harus didiskusikan untuk tindakannya ya dok ya? Iya, jadi nanti pada pelaksanaannya nanti akan dipelajari letak perdarahan, ukuran dari pembuluh darah yang bermasalah itu. Nanti akan dibicarakan tindakan yang terbaik untuk memberikan hasil yang terbaik pada pasien ini. Hasilnya dan terakhir menghindari terjadinya kecacatan berat. Baik dokter, boleh tepuk tangannya buat dua dokter saya ini. Boleh slide mas? Nah ini untuk komplikasi stroke perdarahan yang memerlukan operasi pemasangan selang FVD. Selang apa itu dok? Pipet atau sedotan atau gimana dok? Ya, Atau paralon mungkin. jadi perdarahan ada rongga intraventrikel. Jadi yang namanya otak ada yang namanya rongga intraventrikel yang hitam ini nih. Kadang-kadang kalau ada pembuluh darah daerah situ pecah, jadi keisi semua sama darah. Ujung-ujungnya juga yang berbahaya bila terjadi penekanan ke batang otak bisa mengakibatkan meninggal. Nah, cara kita ngatasinya bisa dilakukan operasi di mana kita pasang selang khusus ke dalam rongga tersebut. Selang terbuat dari bahan silikon, jadi aman, lembut. Ya, jadi nggak keras, nggak terlalu banyak merusak. Ya, kita memang ada titik yang aman untuk kita masukin untuk mencapai ke situ. Nah, di situ dibantu supaya darahnya keluar lewat sini. Seiring dengan perawatan di ICU untuk menjaga tekanan darah supaya tidak makin ngocor, nanti lama-lama darahnya akan berkurang dan pasien kasarnya terselamatkan. Oke, next slide. Nah, kita pun juga ada yang namanya untuk menghentikan perdarahan secara perendoskopi. Jadi nggak selalu harus dibuka besar. Pada kasus-kasus tertentu di mana perdarahannya memang sulit dicapai, memang sangat di dalam, terkadang untuk mencapai ke sini banyak yang harus dirusak. Jadi dikembangkanlah kita endoskopi di mana kita masuk dengan bentuk rongga yang paling cuma 1-2 cm untuk mengambil perdarahan dan mencari sumber perdarahan dan kita tutup. Ini contoh sesudah dilakukan endoskopi di mana rongganya cuma kita pakai segini saja, 1 cm. Tapi ya nggak semua kasus bisa seperti ini. Tergantung kondisi dan keadaan pasien. Baik Next slide. dokter. Nah, ini yang tadi dibilang seandainya terjadi ruptur aneurisma, yang dimana pembuluh yang di dalam otak tiba-tiba bisa pecah sehingga menyebabkan perdarahan juga. Bila memang tidak bisa dilakukan dengan aneurisma coiling, kita buka tengkoraknya dan pembuluhnya kita jepit. Ya, ini yang dinamakan clipping aneurysm. Ya, next slide. Ya, sudah saya kembalikan. Baik dokter, terima kasih dokter Dira. Ini untuk kesembuhan otak post-operatif stroke perdarahan. Boleh saya kembalikan ke dokter Lani? Boleh dijelaskan sedikit dok? Apa saja dok setelah operasi itu apa aja yang bisa terjadi pada pasiennya? Jadi setelah operasi maka tahap pertama tentu pemulihan. Pemulihannya itu termasuk menjaga stabilitas ya. Tekanan darah, kesadaran, perdarahan, dan mencegah komplikasi yang mungkin timbul. Misalnya, apakah ada pembekakan otak setelah itu, apakah tensinya tiba-tiba makin naik atau turun, apakah ada perdarahan ulang. Nah, setelah fase akutnya lewat, akan diteruskan ke tahap rehabilitasi. Jadi, proses fisioterapi pada pasien pasca stroke akan dimulai secepat mungkin untuk memperbaiki fungsi motorik. Jadi fisioterapi dilakukan sesegera mungkin. Mungkin awalnya pasif, dilatih gerakan dulu dengan fisioterapis. Kemudian setelah itu, ketika pasien itu sudah mulai bisa beraktivitas, mungkin 1 atau 2 minggu pasca serangan stroke itu akan dilatih untuk latihan mobilisasi aktif. Latihan duduk, latihan jalan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, sehingga ditargetkan pasien bisa aktivitas mendekati normal. Gitu. Nah,
Bagaimana pada kondisi yang berat? Misalnya pada pasien-pasien stroke, apa itu sumbatan, apa itu perdarahan yang disertai dengan penurunan kesadaran. Hati-hati, apabila pasien sudah tidak sadar, maka pemulihannya akan jauh lebih sulit. Bahkan kemungkinan meninggalnya jauh lebih besar. Kalaupun pasien kemudian bertahan hidup dengan segala upaya, kita sudah terapi, apakah sudah operasi, apakah dengan konservatif, dan pasien berhasil selamat, ada kemungkinan jatuhnya ke vegetatif. Vegetatifnya apa? Vegetatif itu adalah pasien kontaknya tidak bagus, tapi masih sadar. Mungkin ya di tempat tidur aja. Kalau semua mesti diurusin oleh caregiver dan keluarga. Miring dibantu miring, duduk dibantu duduk, makannya pakai selang. Itu adalah kondisi vegetatif. Itu penyebabnya apabila timbulnya kerusakan otak yang luas dan berat. Yang kedua adalah adanya kecacatan. Kecacatan yang seperti apa? Kecacatan itu mungkin motoriknya yang bisa jalan normal menjadi diseret, atau tangannya nggak bisa diangkat ke atas, atau belum bisa menggenggam. Nah, rehabilitasi pasca stroke ini ditargetkan biasanya pada fase akut diharapkan optimal dalam 3-6 bulan pasca serangan stroke. Oke. Baik, terima kasih Dr. Lani. Dari semuanya yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, mungkin saya bisa mengambil sedikit kesimpulan. Segeralah bawa ke rumah sakit untuk pasien-pasien yang memiliki gejala-gejala stroke yang sudah dijabarkan oleh para spesialis tadi. Kemudian untuk pencegahannya mungkin bisa dengan kontrol hipertensi, untuk stop merokok, kontrol obat-obatan pengencer darah, kemudian screening otak. Screening otak itu bisa dibilang kayak MCU, yang lebih cepat kita tahu itu lebih baik. Kemudian kontrol gula, asam urat, dan juga kolesterol. Kemudian untuk penanganan pertama, itu ketika di rumah, ketika ada keluarga yang memiliki gejala tersebut, bisa dicek untuk kesadarannya. Kemudian hubungi ambulan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan lama-lama lagi karena kita tahu golden periodnya itu sangat singkat. Kemudian yang ketiga, itu adalah faktor-faktor yang dapat dikontrol yang tadi itu bisa tekanan darah tinggi, merokok, itu semuanya harus dijaga. Nah, sebelum kita tutup nih, saya pengen nanya ke Mbak Melani. Iya, dokter. Mbak. Gak apa-apa, lumayan gak suka. Iya, tapi istrinya dokter ya. Iya, satu-satunya hal yang saya dapatkan dari menikah tiba-tiba dapat titel istri dokter tuh ya Bu Dokter, gak apa-apa. Jadi Mbak Melani kan sudah pernah ke Rumah Sakit Columbia Asia ya? Oh sudah dong. Sudah. Gimana pengalamannya? Jadi saya kan tinggalnya memang agak jauh dari Rumah Sakit Columbia Asia. Saya tinggal di daerah Jakarta Barat. Dulu suami saya berpraktek di Columbia Asia sempat. Jadi saya sudah nggak asing lagi, udah familiar banget sama Columbia Asia karena sering disebut-sebut. Lalu belakangan saya sering dengar dari orang Columbia Asia tuh bagus loh. Terus lihat di media sosial banyak sekali gitu kan pemberitaan tentang Columbia Asia. Ini kayak rising star yang kita nggak pernah tahu karena rumah saya jauh gitu. Akhirnya saya coba datang, saya pengen tahu fasilitas apa sih yang dimiliki oleh Columbia Asia sampai jadi omongan banyak orang, teman-teman dekat saya nih juga ngomongin, lo kok Columbia Asia bagus deh, nyaman banget. Begitu nyampe sana, ya udah aku putuskan, oke deh gue medical check up. Karena si hipertensi ini kan harus kontrol ya, harus juga dicek secara berkala. Jadi setiap 6 bulan sekali saya tuh ngecek medical check up. Nah kemarin nyobain di Rumah Sakit Columbia Asia dan semuanya menyenangkan banget. Mulai dari staffnya sangat menyenangkan, jadi nyaman pasiennya. Kan kalau MCU kan kadang-kadang kita malas karena bete ya. Susternya tiba-tiba judes banget, adminnya tiba-tiba cemberut gitu. Ini gimana sih mau MCU malah yang ada hipertensi duluan gitu kan. Mana lagi puasa ya. Itu dia mana lagi puasa, senggol bacok ya. Terus semuanya happy mukanya, jadi begitu dilakukan juga MCU-nya sangat-sangat ringan jadinya, nggak pakai bete, nggak pakai beban gitu ketika melakukannya. Terus kemarin sempat juga habis medical check up, kan semua lengkap tuh ya sudah dilakukan.
ke kafenya. Lucu deh dok. Udah nyobain. Udah. Oke. Misalkan rumah sakit tuh nggak enak katanya. Tapi makanan di kafenya Columbia Asia tuh enak banget Bapak Ibu, harus nyobain aja untuk jajan nggak apa-apa juga. Terus saya sempat mampir juga mumpung di sana, saya naik ke kamar, saya pengen tahu gitu seperti pelayanannya, semuanya juga nyaman dari segi fasilitasnya. Kamar yang dua yang best view-nya udah lihat best view-nya ya, siapa tahu insya Allah nanti dapat tiba-tiba hamil gitu kan. Amin, amin. Diaminin dulu mungkin. Boleh tepuk tangannya buat Rumah Sakit Columbia Asia. Keren banget, Columbia Asia. Makanya saya bangga banget bisa jadi bagian, karena itulah saya ada di sini siang hari ini pengen ngomong mengenai Columbia Asia yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali Mbak Melani. Boleh tepuk tangannya lagi sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Melani sudah hadir di sini. Terima kasih Dokter Karina, Dokter Lani, Dokter Dira, Dokter Ilaha. Terima kasih Dokter Farah. Dan yang pertanyaannya itu menarik. Boleh ada? Ya Bapak satu, Ibu ada lagi? Oh iya, oke. Boleh saya ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh diperkenalkan dulu namanya? Wina, dok, kebetulan kan keluarga saya nih dok, udah pengalaman 2 kali sakit stroke dan meninggal. Yang mau saya tanyakan dok, kenapa ya dari awal nenek saya nih, awalnya dia nggak ada sakit apapun. Dan makanannya pun sehat, nggak pernah keluar juga. Tiba-tiba suatu hari dia nggak sadarkan diri. Dan nggak sadarkan diri itu dibawa ke rumah sakit, katanya stroke. Tapi masih dalam keadaan tidak sadar. Nah, beliau koma selama 1 bulan, nggak ada perubahan apapun, tapi dokter selalu bilang ini stroke. Yang mau saya tanyakan dok, sebenarnya apa sih yang terjadi? Beliau kan lansia ya dok, dan kebetulan kan memang beliau hidupnya sehat, dan nggak ada riwayat penyakit apapun. Yang kami kaget, penjelasan dari rumah sakit pun juga nggak ada sedetail penyakitnya apa ini Bu. Tapi udah nggak sanggup, dibawa pulang, disuruh bawa pulang, dan tetap di rumah selama 2 minggu nggak ada perubahan, akhirnya meninggal. Yang kami mau tanyakan dok, apa benar sih dok, yang namanya orang tua itu gampang terkena stroke, padahal beliau hidup sehat. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi? Itu yang masih tanda tanya di kami ini selama 10 tahun ini, apa sih yang sebenarnya terjadi? Itu aja yang kedua saya mau tanyakan, bapak saya juga meninggal stroke dok. Beliau sama sekali juga nggak ada penyakit, beliau jatuh stroke selama 2 tahun nggak ada perubahan sama sekali, dan akhirnya suatu hari beliau emosi yang sangat emosi, menjadikan beliau tanpa sadar, emosi tanpa sadar, maghrib subuhnya itu udah meninggal dok. Sebenarnya penyakit stroke itu penyakit jantung, itu ada keturunan juga nggak sih dok? Kami yang muda-muda ini kan takut juga nih dok ya. Pak Ibu namanya? Wina. Ibu Wina, boleh dijawab mungkin Dokter Lani, tengah nenek ya? Neneknya itu tiba-tiba sakit, tiba-tiba dikatakan stroke, tapi tidak ada riwayat sakit apapun. Itu apa sebenarnya? Kalau ditanya apa sih sebenarnya? Belum terjawab ya? Baik, berarti ini kalau boleh dijawab dok? Ya, terima kasih Ibu Wina. Jadi
nggak diberitahu? Nah, bias itu yang bikin gejalanya jadi lebih berat karena adanya kerusakan otak yang luas. Nah, satu lagi yang bikin lebih berat keluhannya pada orang tua apa? Jadi seringkali keluarga baru mengetahui stroke pada orang tua ketika bangun tidur paginya. Sementara serangannya itu mungkin malam, di saat semua anggota keluarga tidur. Nah, pada periode setelah serangan itu, otak sudah kekurangan oksigen sekian jam. Nah, akibat sumber pecah, sehingga mungkin ada pembekakan otak sehingga akan menekan batang otak tadi yang selalu disebut oleh dokter Dira. Kalau apabila batang otaknya sudah ada terganggu, itu menyebabkan koma. Nah, apabila sudah timbul penurunan kesadaran sampai koma, itu penanganannya akan lebih berat. Kenapa? Karena otak yang sudah rusak permanen ini tidak bisa diperbaiki dalam waktu cepat. Walaupun bisa diperbaiki, tidak bisa maksimal. Semakin bertambah usia, proses regenerasi dari sel otak kita fungsinya akan menurun. Pada orang muda mungkin dalam sekian tertentu dia bisa memperbaiki sel saraf mungkin 80%. Tapi pada orang tua mungkin hanya 20% saja. Karena faktor usia. Gitu. Jadi itulah yang bikin kenapa ya, Ibu jawab sudah bisa tidur malam, jangan nangis Bu, nanti saya sedih nih. Nah, Ibu Dokter kan udah Farah, ada ini nih. Izin, Dokter Farah, izin. Ini buat Bu Wina ya. Gimana Dokter Karin? Tadi Bu Wina juga kalau nggak salah ada pertanyaan, terus gimana kami yang muda-muda ini, sebelumnya kami turut berduka cita, semoga keluarga Ibu nih diberikan tempat terbaik ya di sisi Allah. Nah, untuk itu kan tadi pencegahan pasti paling penting. Nah, tadi mungkin ada faktor yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah ya dok ya. Ada yang mungkin kalau tadi melihat ada nenek, terus kemudian bapak ada riwayat stroke, mungkin keturunannya juga harus lebih menjaga. Mungkin salah satu 6 bulan ya Kak ya. Nah, di keluarga juga mungkin untuk stratifikasi untuk melihat faktor resiko gitu. Jadi untuk mencegah kan kita jangan sampai seperti kejadian seperti itu berulang gitu. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Jadi Ibu kan udah ada riwayat nih ya, udah ada riwayat dari ayah sama nenek tadi ya. Berarti Ibu harus sering MCU, harus berkala itu harus dicek kolesterolnya, gula darahnya, sama tekanan darahnya. Ibu tinggalnya di mana? Cempaka Putih. Nah kan dekat, langsung aja ke Rumah Sakit Columbia Asia. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bapak ya. Bapak dengan siapa namanya, Pak? Saya dengan Indra. Indra. Ya, gimana pertanyaannya Bapak Indra? Begini ya, sama. Orang tua saya juga ada hipertensi, gitu ya. Yang menjadi pertanyaan itu, apakah setiap penderita hipertensi itu bisa meninggalkan ketergantungan obat untuk penurun tekanan darahnya? Apakah itu harus seumur hidup gitu. Yang kedua, ketika terjadi serangan, apakah yang bisa dilakukan ya dari rumah ke rumah sakit itu apa tindakan apa dari pihak pengantar untuk mengurangi risiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih parah gitu. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaan Bapak Indra. Boleh tepuk tangannya? Ya, saya meminta kesediaan Dokter Graha untuk apakah tergantung obat dok kalau penderita hipertensi. Terus yang kedua kalau mau dibawa ke rumah sakit itu di jalan pengantarnya ngapain aja gitu ya? Iya baik, boleh dok dibantu? Baik, selamat siang. Terima kasih pertanyaannya Pak. Pertanyaan sangat bagus. Dari
keilmuan untuk sampai saat ini, memang para penderita hipertensi disarankan untuk minum obat dalam jangka panjang. Dengan kata lain, minum seterusnya. Karena semakin lama itu, walaupun awalnya ada teori yang mengatakan sebelum saya mencoba memulai pengobatan hipertensi saya dengan obat-obatan, saya akan mencoba dengan pola hidup sehat. Pada kenyataannya, sebagian mungkin ada yang bisa mempertahankan untuk sebagian besar menemui kegagalan. Ini kan disebabkan oleh seiring berjalannya waktu, pola hidup yang tidak sehat itu lebih cenderung itu yang kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kurang tidur dari makanan gitu, dan ditambah lagi kan ada yang dikatakan Dokter Lani tadi, faktor-faktor yang memang tidak bisa Bapak ubah lagi, termasuk keturunan salah satu diantaranya. Jadi jika tekanan darah itu memang sudah tidak bisa diturunkan lagi sampai ke ambang tidak mau, Bapak harus minum obat karena komplikasinya banyak dan itu berjalan perlahan-lahan. Bapak akan mempercepat kerusakan pembuluh darah yang juga akan terjadi juga seiring bertambahnya usia menjadi lebih cepat daripada waktunya. Kemudian resiko-resiko yang lain juga masih banyak, termasuk kalau tekanan darah itu sampai tinggi sekali, kemudian bisa menyebabkan terjadinya perdarahan di otak salah satunya. Itu. Baik dok, untuk pertanyaan kedua mungkin Dokter Dira bisa dibantu dok. Saat dibawa ke rumah sakit ya Pak ya, apa saja yang bisa dilakukan oleh pengantar nih dok? Ya, yang paling penting sebelum dibawa, makanya tadi ada di slide, ya kita coba bangunin dulu aja. Oh, di mana nih kita nih? Kalau dia bisa jawab, oh ya kita lagi di rumah, atau oh ini lagi pagi atau malam. Sebenarnya dia masih sadar nih, dia masih bisa jawab, masih bisa ngerti ngelihat sekelilingnya. Nah, selain itu yang kedua, sebenarnya kalau bisa diberikan oksigen. Nah, cuma kan yang namanya oksigen itu susah tuh. Makanya biasanya tetap jangan dikerumunin. Biarin posisi di bawah sini bebas keliling, nggak ada yang liatin. Jadi biar udaranya tetap bisa masuk. Sambil bapaknya nelpon ke Kolombia misalnya. Tolong ambulan datang dari Kolombia ke sini. Nah, biar nanti sudah sampai sini langsung bisa dibawa lagi. Jadi yang namanya kalau stroke itu yang terpenting itu sebenarnya waktu sama oksigen. Jangan justru kita kasih minum. Kalau dia nggak sadar kita kasih minum keselak. Ya udahlah, nggak ada cerita lebih lanjut. Ya. Jadi yang penting ngejaga udara tetap ada sambil bawa secepatnya ke rumah sakit biar kita bisa bantu tangani. Itu aja. Yang lain-lain nggak usah dipikirin, panik nggak usah dipikirin. Yang penting yang bisa kita kerjakan satu-satu aja. Oke. Baik, terima kasih Dokter Dira. Gimana Bapak Indra, terjawab ya Pak ya? Jadi nanti nganternya ke Kolombia ya, jangan ke tempat lain. Oke? Ya. Selanjutnya Ibu tadi, iya Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Hani. Ibu Hani. Ya. Iya, boleh sebetulnya pertanyaannya sudah dijawab oleh Dokter Dira dan Dokter itu. Cuma saya pengen tanya, tim untuk center stroke ini kan di Kolombia sudah ada dan sudah bagus. Betul. Yang saya akan tanyakan itu untuk mempertahankan golden period, apakah ada tim yang khusus buat tempat pasien itu? Dari Kolombia? Iya. Tentu saja. Boleh dibantu Dokter Lani. Dokter Karin ini boleh dijelaskan sedikit layanan unggulan dari Kolombia Asia? Oke, dengan Ibu Hani. Oke, Ibu insya Allah Kolombia Asia Pulau Mas sudah ada layanan unggulan tadi untuk stroke center. Jadi di stroke center ini kami ada hotline untuk stroke centernya. Nanti bisa hubungi ke sana kalau kita sebenarnya nggak berharap ada kejadian itu ya Bu ya. Cuma kalau ada nanti ada nomor hotline-nya. Kemudian nanti ada ambulans untuk menjemput pasiennya juga tentu beserta dengan tim. Kemudian saat dibawa ke IGD akan ada ruangan khusus untuk trombolisis tadi. Dan tadi pasti akan dianamnesis oleh tim IGD sudah berapa lama waktu dari onset misalnya pasiennya ditemukan seperti itu.
Jika bisa dilakukan trombolisis, langsung trombolisis gitu. Kalau misalnya tidak bisa, nanti akan dikonsulkan. Pokoknya kita ini kolaborasi antara neurologis, neurointervensi, dan dokter bedah saraf. Seperti itu. Gitu. Baik, Ibu Hani gimana, terjawab? Terjawab ya. Ibu tinggal di mana? Di Rawamangun. Nah, Ibu harus tahu nih, kita dari Columbia Asia kalau mau pakai ambulans kita itu gratis dengan radius 5 km. Boleh tepuk tangannya. Dekat berarti ya, Rawamangun. Betul, itu dekat sekali. Jangan lupa ya ke rumah sakit kita. Informasi ini untuk membantu warga atau teman-teman atau yang memang ingin membutuhkan hal-hal seperti itu untuk mencegah akibat dari stroke tersebut. Lebih parah lagi. Iya, terima kasih Bu Hani. Nanti tolong di-share di grup WA-nya ya. Di grup WA RT, RW semuanya. Oke? Baik. Terima kasih. Mungkin saya boleh meminta kesediaan Ibu Wina, Bapak Indra dengan Ibu Hani ke depan. Saya meminta kesediaan Bapak Direktur. Bapak Direktur, boleh Pak? Dengan Ibu Desi Mukhtar untuk ke depan memberikan hadiah ini. Ibu silakan ke depan. Bapak Indra boleh ke depan, Ibu Wina. Ya, ini adalah 3 penanya terbaik kita dari audiens yang hari ini. Boleh Pak disitu, Pak. Ada ini hadiahnya. Iya, dari Bapak Direktur untuk Bapak Indra. Terima kasih Bapak Indra. Ya, kemudian dari Ibu GM, Ibu Desi Mukhtar ke Ibu Wina. Dan juga Ibu Hani. Ya, boleh berfoto dulu. Dekat-dekat Pak, jangan takut sama direktur saya. Oke, terima kasih Bapak Indra, Ibu Wina, Ibu Hani, Bapak Direktur, dan Ibu JM. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber siang hari ini. Mbak Melani, terima kasih sekali di tengah kesibukannya bisa hadir di sini. Terima kasih buat para panitia, pengunjung dari Indonesian Wellness and Health Tourism 2022. Terima kasih semuanya. Salam sehat dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pengunjung boleh mengunjungi booth kami di sebelah kiri di depan di depan T-Shot di Rumah Sakit Columbia Asia. Terima kasih. Boleh foto dulu buat yang dari tim Columbia Asia. Iya, boleh saya infokan buat seluruh pengunjung, di booth kita itu ada konsultasi gratis dari dokter spesialis saraf, Dr. Suryo. Nanti akan diarahkan oleh panitia. Boleh foto dulu, dok. Dokter foto dong. Ibu foto dong, Bu. Oh. Buat Bapak Direktur dan Ibu GM, iya, kita berfoto bersama. Aku ikut. Baik, terima kasih semuanya.